di Gereja Impact Community Ministry ICM Bengkong. Selamat datang di keluarga Allah. Inilah rumah kita bersama, Rumah Pemuritan. Dan apa saja agenda kita untuk minggu depan? Mari kita saksikan bersama-sama. Kega Warrior, let's go! Puji nama Tuhan, perayaan Natal Kega pada tanggal 10 Desember telah berjalan dengan baik dan semua anak-anak mengalami sukacita. Berikut liputan perayaan Natal Kega. Sukacita Natal mengalir untuk jemaat Hokian. Puji nama Tuhan, perayaan Natal Hokian berjalan dengan berkat yang melimpah pada Minggu 11 Desember 2022. Mari kita saksikan liputannya. Profesional muda terus bergerak maju untuk terlibat memberkati jiwa-jiwa. Tahun ini, profesional muda merayakan Natal dengan berbagi kasih ke Panti Asuhan Cahaya Kasih dan Rumah Singgah Sebiji Sesawi Batam pada hari Sabtu 10 Desember 2022. Puji nama Tuhan, dalam sakramen penyerahan anak ada 11 anak yang diserahkan kepada Tuhan dari 8 keluarga. Mari para orang tua, saudara dapat bergabung di kelas training mendidik anak selanjutnya untuk tahun depan. Biarlah anak-anak ini bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Sekolah Cahaya Bangsa hadir untuk turut mencerdaskan anak bangsa, unggul secara karakter maupun unggul secara kompetensi. Mari para orang tua percayakan anak-anak Anda untuk dididik menjadi anak yang unggul dan berkarakter ilahi. Sekolah Cahaya Bangsa dengan moto bersama orang tua mendidik anak. Berikut liputannya dari Sekolah Cahaya Bangsa. Mari seluruh jemaat dukung dan hadirilah perayaan Natal keluarga ICM. Dan berikut agenda Natal ICM 2022. Ibadah malam Natal Sabtu 24 Desember 2022 pukul 7 malam di ICM Bengkong dengan pembicara Pendeta Ronald Boston Samosir dan Ibu Margareta Huta Barat. Ibadah Natal Umum Minggu 25 Desember 2022 pukul 7.30 dan 10.30 pagi di ICM Bengkong dengan pembicara Penatua Dr. Roy Untu MM. Untuk ibadah raya Hokian dan Pro-M dapat bergabung di ibadah raya sesi pertama dan sesi kedua. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas perjalanan kita akan berkumpul dalam ibadah mengakhiri tahun 2022 dan mengawali tahun 2023. Ibadah tutup tahun Sabtu 31 Desember 2022 pukul 7 malam di ICM Bengkong dengan pembicara Pendeta Muda Stanley Wangka STH. Ibadah awal tahun Minggu 1 Januari 2023 pukul 7.30 pagi dan 10.30 pagi di ICM Bengkong dengan pembicara Pendeta Ananto Hantoro. Untuk ibadah raya Hokian dan Pro-M dapat bergabung di ibadah raya sesi pertama dan sesi kedua. Mari profesional muda bergabunglah sore ini dalam special event Christmas Celebration. Ajaklah rekan kerja dan sahabat Anda.
Hadirlah sore ini di Ibadah Raya Pro M pukul 3 sore dengan pembicara Pendeta Muda Stanley Wongka. Peng An, Ama Opung, Akong, Horas semuanya, saudara dapat bergabung di Ibadah Perumas setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di Gereja ICM Bengkong. Perumas tetap semangat dan antusias di masa tuanya, dipanggil untuk bersekutu, melayani dan menjadi berkat. Mari seluruh jemaat, persiapkanlah persembahanmu dengan baik, dan biarlah Tuhan memberkati setiap lumbung-lumbungmu melimpah. Dan bagi jemaat yang ingin memberi secara online, telah tersedia QR Code ICM Bengkong. Silakan scan barcode melalui M-Banking, GoPay, OVO, atau Dana. Rayakanlah kelahiran Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Dan bagikanlah sukacita itu kepada sekelilingmu. Saya Teti Manurung. Saya Tasya. Merry Christmas and Happy New Year. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Merry Christmas and Happy New Year. Ya, mari kita berdoa sebelum menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah membawa menuntun kami sampai akhir tahun ini, dan kami percaya Tuhan juga terus membawa kami di tahun yang akan datang, tahun 2023. Dan kami percaya penyertaan Tuhan itu nyata, penyertaan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa atas hidup kami yang bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah kebenaran firman Tuhan untuk mengakhiri tahun 2022 ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, bahkan membawa kami untuk kami melihat bahwa di tahun 2023 akan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya bersama berkata, amin. Selamat sore bagi kita semua teman-teman. Ya, sekali lagi saya mau mengingatkan kepada kita hari ini terakhir kita ibadah untuk ibadah profesional muda, dan akan kita buka lagi ibadahnya di tanggal 8 bulan Januari 2023 ya. Nah, jadi teman-teman, hari ini Bro and Sis akan mengalami kasih Tuhan lewat firman-Nya. Kita akan sama-sama belajar menyelami kebenaran-kebenaran Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Katakan amin. Nah, untuk mengakhiri tahun 2022 ini, saya mengambil topik atau tema adalah Immanuel. Ya, Immanuel itu artinya apa? Allah menyertai kita. Immanu artinya menyertai kita atau beserta kita. El artinya Allah atau Tuhan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Matius 1 ayat 23. Sama-sama kita baca. 3, kita bangkit berdiri biar semangat. Ya. 3, 2, ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak memiliki bapa dan tidak memiliki ibu itu siapa? Di dalam peradaban manusia. Yang tidak ada bapa, yang tidak ada ibu. Siapa? Yang tidak ada bapa, yang tidak ada ibu. Yatim piatu kata ibu. Yang tidak ada bapa, yang tidak ada ibu itu adalah Adam dan Hawa. Karena mereka dibentuk Tuhan tiba-tiba udah gede. Ya, mereka tidak berbapa dan tidak beribu. Yang berbapa dan beribu siapa? Ya, kita semua. Ada bapa, ada ibu. Walaupun yatim piatu tetap aja ada bapak, ada ibu. Cuma ditinggalin sama papa mamanya. Nah, tapi saya percaya di sini tidak ada yatim piatu ya. Enggak. Yang beribu tapi tidak berbapa siapa? Yesus. Menggenapi Kejadian 3 ayat 3. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular itu. Ya, Yesus. Yang ada ibu tapi tidak ada bapa. Karena benihnya dari mana?
dari Roh Kudus. Nah, makanya di sana dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, ya. Anak darah artinya apa? Perawan akan mengandung. Loh, perawan kok bisa mengandung? Karena benihnya datang dari Roh Kudus. Nah, yang berarti apa? Immanuel. Yesus itu adalah Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Nah, konsep ini sangat penting untuk kita mengerti, saudara. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak lahir ke dalam dunia, tidak ada yang namanya penebusan. Kalau Yesus tidak lahir ke dalam dunia, tidak ada yang namanya keselamatan. Ya, untuk itu Yesus harus lahir ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menjadi manusia. Menjadi manusia dan dalam proses dia menjadi manusia di usia yang ke-33 tahun. Dia harus mati di atas kayu salib. Artinya begini, kalau Yesus tidak lahir ke dalam dunia, kita tidak ada yang namanya keselamatan. Untuk itu berita sukacita, berita yang luar biasa, Immanuel, itu Yesus harus lahir. Karena berkaitan, kalau Yesus tidak lahir, tidak ada kematian di atas kayu salib. Dan tidak ada kebangkitan. Untuk itu, berita Natal adalah berita keselamatan bagi banyak bangsa. Bagi kita semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Karena Yesus sudah lahir, untuk itulah Yesus menggenapi rencana-rencana Allah. Dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Nah, saya percaya teman-teman juga sudah banyak mengerti hal ini. Saya hanya reminder lagi, mengingatkan kembali bahwa hidupmu dan hidup saya adalah hidup Kristus. Bilang kiri kanannya, hidupmu dan hidup saya adalah hidup Kristus. Ya, artinya begini, ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ adalah Immanuel. Bilang, adalah Immanuel. Dan Immanuel berarti Allah menyertai kita sampai kapan? 70-80 tahun? Enggak. Sampai selama-lamanya. Sampai kepada kekekalan. Nah, untuk itu kehidupan orang percaya dan tidak percaya itu sangat berbeda. Orang yang tidak percaya tidak mengalami Immanuel. Tidak mengalami Allah menyertai kita. Tapi orang yang percaya Yesus mengalami Immanuel. Bilang kiri kanannya, saya bersyukur saya disertai Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi kalau saudara hanya mengalami putus cinta, usaha bankrupt, itu kecil, saudara. Ya, karena uang kita bisa cari, benar? Kalau kita diputusin pacar, masih banyak wanita-wanita yang lain, ya kan? Siapa sini yang baru diputusin pacar? Di tahun 2022, nanti tahun depan cari pacar lagi. Siapa di sini usahanya tahun 2022 mungkin omsetnya berkurang, menurun atau mungkin bangkrut? Ada? Tahun 2023 Tuhan akan buat mujizat, amin. Tuhan akan berikan yang terbaik. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita mengalami Immanuel, Allah menyertai kita. Pertanyaannya begini, bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan setiap hari? Karena kalau kita sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita tidak mengalami penyertaan Tuhan, sayang sekali kekristenan kita. Ya, kita akan seperti orang pada umumnya. Kalau mereka stres gara-gara omsetnya berkurang, stres gara-gara diputusin pacar. Nah, terus juga kita sama, berarti kita tidak mengalami yang namanya Immanuel. Tapi saya mau tekankan, mau tegaskan bahwa kita tidak seperti itu, amin. Ya, walaupun kita dikecewakan, walaupun kita omsetnya berkurang, bangkrut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, yang pertama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, kita harus hidup untuk siapa?
Hidup untuk siapa? Hidup untuk Kristus. Jadi saudara dan saya, hari-hari ini dan tahun yang akan datang, marilah kita hidup untuk Kristus. Jadi hidup kita sekarang untuk siapa? Untuk Yesus. Mari kita baca ayatnya. Galatia 2 ayat 20. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ya, jadi Rasul Paulus hidup bukan untuk dirinya lagi, amin. Tetapi dia hidup untuk Kristus. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelamatkan dirinya. Yesus sudah menebus hidupnya. Yesus sudah memberikan yang terbaik buat hidupnya. Dan Yesus juga sudah memberikan yang terbaik buat kita semua, amin. Dan seharusnya kita berkata, hidupku sekarang bukannya aku lagi. Kasih tahu lagi sama teman kiri kanan. Hidupku sekarang bukan aku lagi. Tapi Kristus. Oh iya, kita harus menjadikan Kristus hidup di dalam hidup saya. Dan hidup saya sekarang bukan saya lagi, bukan tentang saya. Ya kalau kita konflik dengan rekan kerja, dengan atasan, bukan ego saya lagi yang muncul. Halo? Bukan keinginan-keinginan saya lagi yang muncul. Bukan kemunafikan saya lagi yang muncul, tetapi yang muncul adalah siapa? Yesus. Yesus yang muncul. Firman-Nya, kebenarannya yang sudah memberi, yang sudah membeli lunas hidup saya. Ya, kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Jadi kalau saudara hidup sekarang bukan tentang engkau lagi. Tetapi tentang siapa saudara? Tentang Kristus. Saya mau kasih tahu begini. Kalau saudara hidup sekarang kalau hanya ceritanya tentang engkau akan kecewa. Bro and sis akan kecewa. Contoh, ketika saudara menginginkan suatu jabatan, saudara kejar mati-matian jabatan itu. Ketika saudara mendapatkan posisi dan jabatan itu, dan suatu waktu jabatan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kita, engkau akan kecewa. Bahkan engkau akan menyalahkan Tuhan. Tapi kalau saudara hidup untuk Kristus, kalau saudara bekerja untuk Tuhan, dan kalau saudara dipercayakan Tuhan mendapatkan posisi. Dan saudara berkata, Tuhan posisi ini bukan milikku, tapi milikmu. Ketika orang lain mengambil posisi yang saudara tempati, saudara tidak akan kecewa. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena hidup kita bukan tentang kita lagi. Tetapi tentang siapa? Yesus. Nah kalau hidup kita sekarang ini bukan tentang kita lagi. Ayo kita ceritakan Tuhan. Ayo kita bertemu dengan orang-orang percaya. Kita dedikasikan hidup kita kepada Kristus. Lewat firman-Nya, lewat komunitas. Dan lewat persekutuan-persekutuan. Katakan amin. Karena saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, sekali lagi kita akan kecewa, sakit hati, kepahitan, dan kita akan menyalahkan Tuhan. Kasih tahu kiri kanannya, kamu pernah nggak mengalami itu? Jangan pernah mengalami itu, amin. Tapi kita mau mengalami hidup Kristus. Yang kedua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Fokus kepada kehendak-Nya. Amin. Saudara saya percaya setiap kita di tempat ini memiliki keinginan dan kehendak. Ya, keinginan kita ingin ke luar negeri tahun depan. Keinginan kita untuk pergi ke suatu tempat. Keinginan kita ingin membeli sesuatu yang sedang kita inginkan. Yang menjadi keinginan-keinginan kita banyak. Ya tentunya banyak saudara. Tapi marilah saudara kita mulai memfokuskan diri kita untuk kita mau
melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita. Ya. Kita baca Filipi 3 ayat 10 sampai 11. 3, 2, ya. Yang ku kehendaki, mana suaranya Proem? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam pemberitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, yang kuinginkan, yang ku kehendaki, ialah mengenal Dia, mengenal Yesus. Saudara, mengenal papa mamamu seperti apa? Mengenal? Saudara tahu betul cara bicaranya seperti apa? Ya, kalau dia sudah datang dari jauh, saudara sudah tahu, oh ini suara mobil papa, ini suara motor papa. Mengenal. Mengenal artinya saudara kita harus lebih dalam lagi, bilang lebih dalam lagi. Lebih apa ya? Lebih kusut gitu ya, lebih benar-benar sampai kita mengenal. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudara kenal Pak Jokowi? Kenal? Enggak kan? Cuman tahu, ya kan? Karena kalau mengenal, saudara harus tahu nomor sepatunya berapa, ya kan? Keinginan dia makannya seperti apa. Kalau mengenal, saudara, kita harus tahu pola hidupnya seperti apa. Nah, saudara mengenal Tuhan. Demikian, saudara. Kita harus tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di tahun 2023, saudara. Marilah kita memberikan diri kita, berfokus kepada kehendaknya, mengenal pribadi Kristus. Ya, sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan rindukan terjadi di dalam hidup saya. Terjadi di dalam hidup Bro and Sis. Terjadi di pekerjaan Bro and Sis. Apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita belajar mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, saudara, itu sangat-sangat enak, bilang enak sekali. Ya, kalau saudara sampai mengenal Tuhan, itu artinya begini, Tuhan mengenal saudara. Nah, kalau Tuhan mengenal saudara, apa yang saudara minta dan doakan, dikasih enggak? Hah? Dikasih. Bahkan ketika saudara minta yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan, ya tentunya Tuhan gak kasih karena Tuhan mengenal saudara. Saudara, kalau Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan, kemanapun kita pergi saudara, kita akan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Akan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan mengenal saudara dan saudara mengenal Tuhan, ketika kita bernegosiasi bisnis, bernegosiasi tentang pekerjaan saudara, Tuhan akan menuntun kita, katakan amin. Ketika kita mungkin memilih pekerjaan, Tuhan akan menuntun hidupmu, amin. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat engkau, kalau kita mengenal Dia. Nah, Filipi 3 ayat 10 sampai 11, Rasul Paulus saudara, semasa dia percaya Yesus, ini yang dia kehendaki, mengenal Yesus. Di dalam apa saudara? Di dalam kuasa, kebangkitan, persekutuan dan penderitaannya. Amin. Nah, saudara dan saya di dalam mengikut Tuhan harus mengalami ini. Karena kalau kita cuma menjadi Kristen KTP saudara, ya kita akan menjadi Kristen tomat. Pagi tobat, malam kumat. Ya KTP-nya Kristen. Hari Minggu pagi ke gereja, hari Minggu malam ke diskotik. Nah itu maksudnya Kristen tomat. Pagi tobat, malam kumat. Atau Kristen kapal selam, timbul tenggelam. Ya, pas Natal dia timbul, ada di gereja. Pas tahun baru dia tenggelam, nggak tahu kemana, saudara.
Jangan jadi Kristen KTP, amin. Tapi menjadi Kristen yang mengenal siapa Tuhan kita. Bilang kiri kanan, jadilah Kristen yang mengenal Dia. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara, untuk mengawali tahun 2023 dan mengakhiri tahun 2022. Fokuskan hidup kita kepada apa yang pertama tadi apa saudara? Hidup kita untuk Yesus. Yang kedua, fokus kepada kehendak-Nya. Kita banyak keinginan, kita banyak kehendak. Tetapi mari kita memprioritaskan kehendak Tuhan. Mengalami pengenalan akan Tuhan. Lewat apa saudara? Baca firman. Lewat apa? Lewat kita berkomunitas di dalam kehidupan orang percaya. Kita mau dimentor, kita mau dibapai atau dimuridkan. Amin. Tanpa ada proses itu saudara, kita tidak akan mengalami pengenalan akan Tuhan. Lihat, Paulus ketika dia percaya Yesus, siapa yang muridkan dia? Siapa yang menerima Paulus? Kenapa saudara? Paulus itu orang yang jahat, yang menganiaya orang-orang Kristen. Tapi ada satu orang percaya yang bisa menerima dia, namanya siapa? Barnabas menerima kekurangan Paulus. Supaya apa? Supaya dia lebih lagi mengenal Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Nah sama saudara, kita di dalam kekristenan harus mengalami proses pemuritan. Supaya kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Dan proses pemuritan saudara akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kehidupan kita bekerja, kehidupan kita berbisnis, kehidupan kita berkeluarga. Itu akan mempengaruhi. Amin. Nah, bilang kiri kanannya. Siapa yang, tanya kiri kanannya. Mau enggak tahun 2023 dimuridkan? Ya. Siapa di sini yang sudah mengalami proses pemuritan? Ada? Sudah? Nah, yang belum ayo memberi diri untuk dimuridkan. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir dari saya adalah kita baca bersama. 3, 2, 1. Orang percaya kepada Kristus selalu melihat penyertaannya. Ya, hanya orang percaya yang melihat di dalam dirinya ada Immanuel. Amin. Hanya orang percaya kepada Yesus yang sanggup hidup untuk Kristus. Hanya orang yang percaya kepada Yesus yang sanggup melakukan kehendak-kehendaknya. Amin. Loh, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan saudara, kita akan mengabaikan Tuhan. Sama seperti begini. Kalau saudara percaya atasan saudara, saudara akan diberikan banyak kepercayaan oleh atasanmu. Benar enggak? Tapi ketika saudara tidak lagi percaya kepada atasanmu saudara, lihat, secara otomatis saudara tidak akan mendapat kepercayaan. Demikianlah kalau kita percaya kepada Yesus, Tuhan akan memberikan kita banyak kepercayaan. Amin. Tuhan akan memberikan kita banyak tanggung jawab. Dan percayalah, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, Dia sendiri akan menolong membantu kita. Lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita percaya saudara, ketika kita